Politik bebas aktif yang secara konsisten dipilih Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo tampak akan membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang mungkin lebih aktif, aspiratif, juga sepertinya lebih tegas. Meski demikian, Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam diplomasi luar negeri di tengah perubahan geopolitik yang semakin mengutamakan pragmatisme dan juga kepentingan ekonomi. Nah, apakah prinsip bebas aktif yang selama ini kita junjung tinggi masih relevan dalam konteks dunia yang juga semakin pragmatis? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Pada hari pertama menjabat Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto langsung memulai tugas kenegaraannya dengan menggelar pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Kemudian Prabowo mengunjungi 5 negara selama 16 hari pada 8 hingga 23 November 2024. Pertemuan dan kunjungan kenegaraan ini menandai langkah awal Prabowo dalam menjalankan diplomasi luar negeri dan membangun hubungan erat dengan negara-negara sahabat. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia akan tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif dan memprioritaskan kepentingan nasional. Sebagai perpanjangan tangan diplomasi, Presiden Prabowo menunjuk Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Sugiono dibantu 3 wakil menteri, yaitu Anies Mata, Armanata Nasir, dan Arif Hafaz Ugroseno. Dalam paparannya di Komisi 1 DPR, Menlu Sugiono menyatakan saat ini dunia penuh tantangan dan semakin tajam rivalitas geopolitiknya. Perang Ukraina-Rusia dan konflik di Timur Tengah belum diketahui kapan berakhir. Kemudian diperparah situasi perubahan iklim, krisis pangan, energi, dan akses terhadap air bersih. Tak lupa pula eskalasi di Indo-Pasifik yang bisa saja meningkat sewaktu-waktu dengan ancaman konflik terbuka semakin ada. Melihat hal itu, Indonesia ingin menunjukkan posisi sebagai tetangga yang baik dengan semua negara di sekitar. Politik bebas aktif dalam arti tidak bergantung pada blok atau fakta militer manapun, tetapi aktif menjalin kerjasama dan kolaborasi baik di tingkat regional maupun global. Indonesia semakin aktif berperan baik di kawasan maupun forum dunia sejalan dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Indonesia mengintegrasikan diplomasi dengan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, program-program prioritas yang mencakup diplomasi iklim, misalnya diplomasi maritim dan juga diplomasi pembangunan ini membuat diplomasi Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi nyata pada penyelesaian masalah global. Lalu, seperti apa arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini? Di studio bersama saya telah hadir Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugroseno, atau kita kenal sebagai Pak Hafaz. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sudah berakhir ya tahun 2024, menyongsong tahun 2025, pemerintahan baru, harapan baru, cara kerja baru, dan apakah ini juga menyangkut dengan kebijakan luar negeri baru, Pak Hafaz, yang sebagai career diplomat ya sudah berapa? Lebih dari 34 tahun, hampir sama dengan saya ini. Jadi wartawan televisi, jadi presenter televisi. Nah, sekarang nih yang beda jelas ada 3 wakil menteri luar negeri. Coba. Nah, Pak Hafaz salah satunya. Mungkin bisa sedikit dari strukturnya, tugas tanggung jawab masing-masing, cara koordinasi, pelaporan, dan lain sebagainya. Bagaimana khususnya di mungkin Menlu? Saya bisa sampaikan analogi dulu ya. Kan terakhir penugasan saya di Jerman. Di Jerman itu wakil Menlu ada 5. 5? Ada 5. Oke, jadi kita awalnya 3 masih konservatif. Ya, masih oke lah gitu ya. Di Kementerian Ekonomi
Jerman wakil menteri ekonominya ada 5 juga. Jadi vice ministers dengan jumlah yang banyak itu di berbagai negara itu bukan suatu hal yang aneh gitu ya. Jadi Di normal. Indonesia saja beda karena kita selama ini kan Ya. tidak terlalu memiliki Nah, dalam konteks kita khususnya Kementerian Luar Negeri, pembagian tugasnya adalah Pak Wamen Anies Mata, beliau menangani perkembangan di dunia Islam, di negara-negara Arab, OKI, Ya. kemudian Pak Tata, Pak Dubes Tata, Pak Watap Tata, beliau menangani persoalan-persoalan terkait dengan multilateral dan juga beberapa aspek internal di Kementerian Luar Negeri dan juga hal-hal lain yang dipandang penting ya dari konteks multilateralisme. Ya. Dan saya menangani masalah perjanjian internasional, masalah komoditas, perjanjian perdagangan, permasalahan bilateral yang ada antara Indonesia dengan negara-negara yang strategis tentunya. Jadi itu secara umum pembagian tugasnya sudah disampaikan oleh Pak Menlu misalnya di DPR mengenai pembagian tugas ini, tapi juga tidak rigid. Tidak silo approach gitu ya. Jadi sifatnya fluid dan collegial leadership. Ya, jadi ini lebih ke tugas, tapi kalau yang Pak Ahmad sendiri perjanjian misalnya internasional dan lain sebagainya lebih ke aspek ekonominya. Atau yang ada yang kita yang kita sedang dalam proses, misalnya. Kemarin saya membahas dengan teman-teman dari Dirjen Multilateral mengenai Pandemic Treaty. Satu perjanjian tentang pandemi, menghadapi pandemi di WHO, yang mana tampaknya stuck, misalnya di isu transfer of technology, di isu benefit sharing misalnya. Juga tadi barusan saya membahas dengan teman-teman KKP mengenai perjanjian subsidi perikanan di WTO misalnya. Kalau mengenai kawasan itu sendiri, misalnya kan sekarang kalau kita lihat dari segi geopolitical ya, dulu kan lebih mudah ya, kita ada barat dan timur, komunis, kapitalis, tapi sekarang kan multilateral, ada ya istilahnya timur tengah, blok di sana, tapi juga sekarang ada perang antara dua ini kekuatan adidaya sekarang Amerika dan China dan the rest of the world. Ini Pak Hafaz kira-kira di mana ini fokusnya? Jadi dan kita ASEAN. Jadi kita sebenarnya melihat kondisi di dunia ini lebih kompleks dari sekedar pembagian multipolar, multilateral gitu atau unipolar. Kalau saya boleh gambarkan ya. Jadi dulu memang kita menghadapi blok barat timur. Ada Amerika Serikat di blok barat dan ada Soviet di blok timur. Kalau sekarang itu dari sisi kemampuan militer, suka tidak suka masih unipolar. Karena kekuatan satu-satunya di dunia itu masih Amerika Serikat. Dari sisi budget, dari sisi defense budget, dari sisi deployment, kehadiran mereka ya secara militer, jumlah dari perjanjian aliansi Amerika Serikat, kehadiran mereka di berbagai kawasan, dan juga kemampuan untuk melakukan deployment pasukan dimanapun juga di dunia kurang dari 1 hari ya Amerika Serikat. Nah, dari sisi ekonomi tidak demikian. Dari sisi ekonomi ada multipolar. Ada banyak arsitektur ekonomi di Amerika Latin, di Amerika Utara, di Eropa, di Afrika bahkan, kemudian Eropa pun juga ada berbagai arsitektur berbeda. Di Uni Eropa sendiri, Inggris sendiri, Eropa non-EU sendiri. Ya. Di kita juga ada di kawasan Asia Tenggara misalnya sendiri. Di Jepang dan Asia Tenggara juga ada sendiri. Nah, ini tidak necessarily terkait dengan unipolarity dari kekuatan militer. Kekuatan militer Amerika Serikat tidak bisa mendikte kawasan-kawasan ekonomi di berbagai dunia ini. Jadi dari sisi ekonomi kita menghadapi kondisi multipolar
polaritas. Yeah. Oke. Jadi lebih kompleks lah sebenarnya kan Yeah. secara diplomasi. But there is another aspect. Ada satu aspek lain yang tidak banyak dibahas, tapi justru itu menjadi satu faktor yang utama, yaitu non-state actor, big tech. Ya. Jadi para pemilik teknologi dunia baru itu sangat mempengaruhi ekonomi, sangat mempengaruhi geopolitics. Ya, dan ini susah apalagi kalau mereka sudah terlibat dalam yang namanya cyber war. Dan cyber mereka tidak threat. dikontrol oleh negara. Kita lihat saja seperti kasus yang tradisional adalah Google, Apple, dan big tech lain yang tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak di Eropa, tidak membayar pajak di negara Asia misalnya. Itu satu contoh ya, bahwa mereka karena mereka bukan negara, jadi mereka merasa mereka bisa ya mereka bekerja di ranah yang kita juga tidak paham dan tidak bisa memasukinya karena kita tidak memiliki justru ilmunya itu. Itu problemnya ya. Jadi kalau dulu kan kita diajari fight the authority, begitu kan istilahnya, to bring democracy. How do you fight the authority of Google? Yeah. You fight the algorithm. You don't fight the authority, you fight the algorithm. Belum lagi kalau nanti ada cyber war, cyber threat, cyber terrorism yang justru lebih kompleks lagi. Dan mereka bisa mengatakan tidak bertanggung jawab. Dan itu yang terjadi sekarang di dalam konteks dunia dewasa ini. Oke, jadi kita lebih kompleks lah, lebih sulit mungkin untuk menggunakan cara-cara tradisional ya berdiplomasinya. Kita istirahat dulu Pak Hafaz. Percakapan kita ini masih cukup panjang, tapi penting menurut saya. Apalagi kalau kita tahun 2025 ini pasti akan menjadi tahun yang sangat menarik ya. Kita lihat kepemimpinan Presiden Prabowo juga dimulai dengan berbagai macam kunjungan ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama. Tentu saja kita ingin tahu untuk apa dan seperti apa kira-kira hasil yang ingin dicapai dengan semua aktivitas global ini. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ukrosono. Kita tadi berbicara mengenai kira-kira Indonesia ini menghadapi tahun 2025 ini, apa-apa saja prioritas khususnya dari kebijakan luar negeri kita. Nah Pak Hafaz, kita melihat ya memulai pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo kita lihat ini melanglang buana cukup dalam waktu yang cukup lama. Ini belum pernah saya lihat ini dengan pemerintahan sebelumnya ya. Dan mungkin yang saya ingin tanyakan sekarang ini kan Presiden Prabowo kan menurut saya itu sangat comfortable ya di dunia, di kancah internasional, karena beliau memang menghabisi cukup banyak waktu di luar negeri. Saya lihat dia lebih suka melakukan diplomasi itu sendiri. Jadi seolah-olah kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya, dia bisa menjadi wajah Indonesia. Dan bagaimana? Apa kira-kira yang paling membedakan ya approach ataupun cara-cara pemerintahan khususnya di bawah Presiden Prabowo ini dalam menerapkan kebijakan luar negerinya maupun berhubungan dengan mitra-mitra di luar negeri? Prinsipnya masih sama Mbak Desi. Prinsipnya politik luar negeri kita masih bebas aktif. Masih tetap. Tetap karena itu ada dalam konstitusi kita. Iya. Dan bahkan semakin relevan karena bebas aktif sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam ya itu adalah bukan neutral. Seringkali ada terjemahan bebas aktif itu neutral. Karena kita dulu kan bagian dari non-aligned movement. Yeah, non-aligned is not neutral. Swiss is neutral. Karena terminologi netral itu terminologi dalam suatu perjanjian internasional tentang hubungan antara mereka yang berperang dan tidak berperang. Ini berbeda dengan independence. Kita memiliki apa yang disebut sebagai strategic independence. Nah, konteksnya adalah independence in what? Bebas dalam menentukan kepentingan nasional. Contohnya? Contohnya misalnya,
kita lihat beberapa negara Eropa yang tadinya tidak menjadi negara anggota NATO karena ada perang di Ukraina, sekarang menjadi anggota NATO. Perubahan sikap saya lihat di dua negara tersebut yang tadinya ingin menjadi NATO hanya 15%, dalam waktu 48 jam menjadi 80%. Jadi mereka tidak punya luxury ya, seperti kita memiliki strategic independence untuk menentukan sendiri. Kita itu bebas dalam memiliki kebijakan untuk tidak memihak, untuk tidak menjadi anggota military alliance misalnya atau political alliance tentu. It's a luxury karena tidak semua negara itu mampu. Negara yang size-nya tidak seperti kita, negara yang size-nya kecil, mereka mungkin berpikir lebih baik mereka hidup dalam suatu security umbrella dari negara lain. Ya, oleh sebab itu kenapa Ukraina kan ingin sekali menjadi anggota NATO supaya karena tidak dibayang-bayangi terus oleh Rusia kan. Ya, itulah development yang ada di sana. Dan kalau kita lihat di berbagai kancah dunia pun juga sama juga. Nah, kita alhamdulillah dari size kita, dari policy kita punya strategic independence. Aktif is activism. Kita punya track record yang terbukti ya bahwa Indonesia itu aktif menyelesaikan masalah Indochina. It was Indonesia di bawah ketidaksetujuan berbagai negara, bahkan di kawasan waktu itu ada beberapa negara di kawasan yang tidak setuju Indonesia menjadi mediator dan menyelesaikan masalah Kamboja misalnya. Kemudian kita aktif dalam konteks menjadi mediator antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Itu bukti-bukti aktivisme Indonesia yang ada, yang nyata. Ya, tapi ini itu kan sudah lama kan MNLF. Apakah masih sampai sekarang? Kalau kesepakatannya masih berjalan dengan baik sekarang. Artinya kita mempunyai suatu track record yang jelas, aktivisme yang jelas dalam menciptakan security di kawasan kita. Kita menjaga Selat Malaka dan Selat Singapura misalnya. Itu juga aktivisme Indonesia yang sangat diakui. Tapi ini kan dalam kawasan ASEAN kan, bukan hanya Indonesia sendiri. Kan? Di luar juga sama. Aktivisme kita sebagai negara penyumbang peacekeeping force, sebagai negara yang pertama kali bahkan mengirimkan peacekeeping force tahun 52, itu our traditional role dalam peacekeeping di PBB misalnya. Jadi ada peran-peran yang secara tradisional Indonesia itu secara aktif ya menciptakan perdamaian dunia. So that's the principle. Nah, pemerintah yang sekarang tentunya ingin mengaktualisasikan itu ya, karena kita punya suatu peluang dan modal yang sangat bagus sekali. Posisi kita yang sangat strategis, kemudian ekonomi kita yang bagus, stabilitas politik kita yang bagus, kita mampu menciptakan regional peace di kawasan kita. Karena kalau kita lihat secara mendalam ya, perdamaian di Asia Tenggara yang motornya adalah Indonesia, itu membawa kemakmuran bagi seluruh dunia. Karena kapal-kapal ekspor impor dari Jepang, Korea, Cina ke Timur Tengah, ke Amerika Latin, ke Afrika, ke Eropa, itu kan semua lewat Selat Malaka, Selat Singapura. Ya, memang. Siapa yang jaga? Kan Indonesia. Memang. Itu salah satu clear example gitu. Nah, dalam konteks foreign policy yang masih tetap sama basisnya, prinsipnya, kemudian juga dalam konteks geopolitik yang berubah begitu pesat, bahkan ada faktor-faktor yang even negara juga tidak bisa mengkontrol, big tech. Ya. Itulah makanya Presiden Prabowo dan juga Bapak Menlu melakukan banyak sekali kunjungan ke luar negeri to be present. Dalam diplomasi, presence is already half meaning. It's a rule of thumb dalam diplomasi. Tidak bisa semua pakai Zoom, nggak bisa. Jadi you have to be present.
karena kita Dan bisa. apakah cukup efektif presence itu dirasakan oleh negara-negara yang kita kunjungi? Oh ya, karena kita kan Dan sosok seorang Presiden Prabowo itu sendiri, menurut Pak Hasfas ini bagaimana melihatnya? Kan kita sudah melalui cukup banyak ya pemimpin dan dengan berbagai gayanya. Seperti apa kira-kira yang bisa membuat lebih berbeda atau lebih ini efektif atau mungkin ya engagement yang langsung ya, yang direct dalam summit level, di dalam ministerial level itu sangat penting dalam hubungan bilateral. Karena itu bisa memberikan argumentasi, memberikan keyakinan gitu ya. Karena ada masa waktu itu setelah kondisi domestik kita yang tidak terlalu bagus, Indonesia tidak begitu dikenal misalnya, atau kita dikenal sebagai negara yang dalam krisis. Bahkan ada beberapa pakar yang mengatakan Indonesia akan terbalkanisasi misalnya. Tapi sekarang kan ya akan dipecah misalnya. Tapi sekarang kan lain. Kita menuju developed nations, ya kan. Ya kita sudah naik kelas. Naik kelas. Banyak negara yang ingin menjadi mitra Indonesia. Dan kita selalu melewati pemilu itu dengan sukses. Exactly. Aman, nah itu kan stabil. Hal-hal yang seperti itu kan tidak menurut saya tidak proper kalau hanya disampaikan lewat surat atau lewat Zoom atau lewat ya harus direct discussion at the highest level. Nah itu sangat efektif untuk kemudian membangun kerjasama dengan negara tersebut. I'll give you an example. Kemarin saya mendampingi Bapak Presiden mewakili Pak Menlu dalam pertemuan D8 di Kairo. Di sela-sela pertemuan D8 ada pertemuan bilateral dengan Presiden Al-Sisi Mesir. Di situ terlihat sekali adanya hubungan yang sangat dekat antara Bapak Presiden dengan Presiden Mesir yang akhirnya berujung kemungkinan kita membuat suatu kemitraan yang strategis dengan Mesir. Kenapa? Karena Mesir sangat powerful di Afrika Utara. Mesir ternyata mempunyai FTA dengan Uni Eropa. Mesir mempunyai FTA dengan Afrika. Jadi kalau kita masuk ke pasar Afrika atau bahkan pasar Eropa melalui Mesir, itu sangat logical dan sangat make sense. Nah, itu tidak bisa dibangun kalau tidak pada high level, itu ada kedekatan yang khusus gitu. Nah, inilah yang apa jadi namanya, penting ya ini kehadiran ya dalam level tertinggi ini. Sangat penting sekali. Ya. Bahwa kemudian nanti pada tingkat teknis saya, Wamen dengan teman-teman dirjen yang follow up itu konsekuensi dari pertemuan tingkat summit Presiden dan juga tentunya Menlu. Ya paling tidak Indonesia itu masih dianggap lah, ini masih dilihat sebagai negara yang tidak hanya dianggap sih Mbak Desi, dibutuhkan. Dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Berperan ya, berperan, dibutuhkan. Internasional. Ini kita istirahat sebentar Pak Hafaz, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Sugrosono. Kita berbicara mengenai bagaimana kira-kira mungkin gaya ya diplomasi Indonesia ke depan. Terus terang begini ya, kalau kita lihat kan Presiden sebelumnya Pak Jokowi itu selalu ya friends with benefits. Kalau tidak ada what's in it for me, maksudnya tidak ada ekonominya atau kepentingan, itu ya lebih mungkin fokus lebih baik kepada nasional. Nah, kalau yang sekarang ini gaya diplomasinya dan bukan saja dari yang nomor satunya Presiden itu sendiri, karena saya lihat ini cocok jadi merepresentasikan Indonesia ke luar negeri. Tapi yang dibutuhkan dari Menteri Luar Negerinya juga, Pak Hafaz, bagaimana? Karena saya masih agak mungkin gaya diplomasi kita sebagai negara itu seperti apa ke depan? Karena kalau kita lihat ini, karena saya dari Orde Baru dulu, yang namanya Pak Ali Alatas itu, Pak Presiden Soeharto itu ya sudah lepas lah istilahnya, dia adalah wajah Indonesia itu adalah Pak Ali Alatas yang dikenal, dihormati dan lain sebagainya. Kemudian kita ada Pak Hasan Wirayuda yang juga diplomat yang sulung. Nah ini kan kita punya legacy
orang-orang yang menjabat sebagai menteri luar negeri yang betul-betul kenal lah dengan semuanya. Ini bagaimana yang kita miliki saat ini? Yang kita lihat ya sebenarnya saya dalam pengalaman sebagai diplomat lebih dari 30 tahun, elemen dari apa istilahnya ya, defining national interest itu justru yang sangat krusial. Okay? Yang penting adalah bagaimana Indonesia mampu mendefinisikan kepentingan nasionalnya apa, kemudian dideliver di tingkat nasional, regional, dan global. Nah, disitulah pentingnya priority yang jelas. Nah, ini yang sudah didefine oleh Pak Menlu. Ya, mungkin kita perlu dalam lagi karena penting kita bicara mengenai masalah substance-nya kan. Dan dalam pertemuan beliau di DPR kemarin sudah disampaikan beberapa prioritas utama. Seperti national resilience diplomacy atau diplomasi ketahanan nasional, kemudian diplomasi ekonomi, ya kan, yang berwawasan Pancasila. Lalu juga ada peningkatan peran Indonesia di kawasan dan juga di dunia. Lalu juga ada kerjasama pembangunan Indonesia Aid. Lalu ada juga isu priority mengenai diplomasi kelautan, karena kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tidak mungkin kalau kita tidak menjadi leader dalam ocean issue. Diplomasi kesehatan yang tadinya tidak menjadi suatu hal yang penting, tapi setelah COVID itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Ini juga banyak sekali nih sebenarnya prioritas nih. Realistis atau tidak ini dengan deretan ini, karena kan selama ini kan juga ya memang isunya sebenarnya kan itu saja kan dari dulu. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berperan. Memang benar, tapi kan the devil is in the detail. Jadi how-nya coba mungkin. How-nya itu that is a crucial issue. Saya for instance kita bicara mengenai diplomasi ketahanan. Okay? Di banyak negara yang namanya climate and energy itu udah bagian dari defense. Kita baru sekarang kita bicara suatu isu food security, suatu isu energi dan climate menjadi bagian dari ketahanan nasional as a diplomacy. Jadi ini angle yang mungkin ada tapi sekarang lebih di underline lagi. Oke. Tapi implikasinya terhadap gaya diplomasi kita dan apa yang kita lakukan untuk supaya ini semua tercapai? Lebih kepada substance-nya sebenarnya. Bagaimana caranya? Jadi misalnya kalau kita bicara diplomasi yang terkait dengan energi, ya kan? Energi berarti kita talk about, for instance yang paling jelas di depan kita adalah penggunaan sawit. Untuk selain biodiesel, ternyata juga sawit untuk sustainable aviation fuel atau AFTUR. Uni Eropa menggunakan berbagai argumentasi bahwa sawit tidak bagus untuk AFTUR. Tapi di dalam ICAO sudah ditentukan bahwa minyak goreng bekas sawit, kemudian pome, elemen dari sawit, dan bunch sawit itu sustainable. Oke, jadi ini kritikal buat kita karena ada kaitan yang langsung gitu ya antara debat kita dengan Uni Eropa mengenai sustainability sawit di ICAO dengan produksi sawit dengan petani sawit. Itu direct link, gitu. Atau kita punya suatu inisiatif baru, ya. Uni Eropa mempunyai standar sawit yang menurut mereka sawit kita tidak masuk standar. Tapi ternyata tidak ada standar sawit di tingkat global. Jadi kita meminta FAO untuk menyusun suatu standar global sustainable palm oil and coconut oil. Dan ini akan dilakukan atau sedang dilakukan oleh FAO? Bulan Maret 2025 study will be launched. Jadi intinya ini harus pandai bernegosiasi pihak Indonesia. Jadi, ini kalau Pak Hafaz sendiri melihat bagaimana kita pandai nggak di kancah internasional ini justru untuk
mengutamakan kepentingan kita, tapi mengutarakannya juga. Iya. Sehingga orang juga bisa mendengarkan dan istilahnya menyetujui yang apa yang kita tawarkan. Ya, we have a very powerful ambassadors ya di luar, dan itu terbukti dalam berbagai cases, misalnya untuk sawit misalnya kita sudah mampu membuat surat bersama joint letter 18 negara menyampaikan concern, komplain kepada Uni Eropa yang berdampak penangguhan EUTR misalnya. Juga dengan negara-negara di WTO. Jadi kita satu negara yang memang dilihat gitu ya. Jadi ini ada satu direct link gitu antara kebutuhan nasional untuk energi, melindungi petani ya, dengan what happen di tingkat internasional. Karena sekarang ini kan dunia begitu intertwined ya, begitu globalized, sudah begitu linkage. Jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Contoh yang lain, salah satu menjadi prioritas pemerintah sekarang adalah diplomasi ekonomi terkait raw minerals, critical minerals ya. Sekarang ini belum ada suatu pertemuan di antara negara-negara penghasil critical raw minerals, belum ada. Kita digugat oleh Uni Eropa di WTO, ya kan. Tapi banyak negara kemarin pada waktu di D8 banyak negara yang menyampaikan pada kita mereka ingin belajar dari Indonesia mengenai bagaimana Indonesia menangani masalah nikel. Bahkan beberapa negara dari Amerika Latin juga tertarik. Jadi kita ingin membuat suatu diskusi begitu ya di antara negara-negara penghasil raw minerals, bagaimana mereka mempunyai kebijakan nasional agar ada downstreaming di tempat mereka. Jadi harus pintar-pintar lah kita justru. Iya, dalam arti mendefine national interest kita itu apa di bidang yang mana, karena the world has changed so much and so fast. Dan tidak bisa lagi kita kemudian menggunakan referensi yang lalu begitu ya. Jadi memang yang penting sekarang ini adalah defining the national interest itu seperti apa yang disampaikan oleh Presiden di Astacita, mana yang itu bisa kita masukkan dalam diplomasi kita, and we fight for it. Iya. Begitu kira-kira. Baik, kita istirahat sebentar lagi, tapi semua ini saya lihat itu justru membutuhkan skills-nya itu dari skills of diplomatic skills. Ya, diplomatic skills itu apa? Kan cara berkomunikasi, cara bernegosiasi, cara menyampaikan, karena semua ini kan perlu ya komunikasi yang terus-menerus ya, supaya kita juga tidak hanya, saya lihat misalnya contohnya di G20 ya. We're very good at putting on the G20 meeting, tapi follow up-nya dan setelah itu secara teknisnya dan apa yang kita bisa dapatkan itu kan agak lebih susah kan untuk membuat semua ini sesuai dengan kebutuhan nasional kita. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Sugrosono. Kita berbicara mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya tahun 2025 ini. Kita lihat kan banyak sekali tadi tantangan yang sifatnya global, tapi sifatnya juga berbasis teknologi ya. Yang ada negaranya dan ada yang tidak ada negaranya. Jadi itu tantangan, kalau kita lihat sekarang yang jelas itu ada persaingan misalnya antara Amerika dan China dan bisa saja berdampak dan terhadap peran Indonesia juga. Nah, mungkin mengenai Amerika Serikat dan China itu sendiri, Pak Hafaz, bagaimana seharusnya kita dengan Amerika Serikat yang memiliki presiden baru nanti bulan Januari, Donald Trump, yang gayanya sangat-sangat berbeda, kebijakannya dan juga pasti sangat berbeda, anti asing, sekarang sibuk mengusir para imigran gelap dan juga meningkatkan tarif.
Kemudian dengan China, nah saya lihat kan Presiden Prabowo bertemu dengan Xi Jinping dan juga mungkin ada statement mengenai South China Sea dan lain sebagainya. Mungkin kita mulai dari situ dulu. Dua negara adidaya ini bagaimana? Indonesia itu bagaimana dan seperti apa kita harus berperan supaya mendapatkan benefit dari kedua negara adidaya ini? Pertama, secara prinsip kembali kita underline menekankan kita adalah negara dengan prinsip bebas aktif, independen dan aktif. Jadi kita tunjukkan dengan hubungan kita dengan kedua kekuatan ekonomi ini, dengan kekuatan militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita melakukan latihan militer dengan Amerika Serikat misalnya. Kita banyak mengirimkan anak-anak kita sekolah di Amerika Serikat. Ya, hubungan kita dengan Amerika Serikat juga sangat dekat secara tradisional. Kita mempunyai strategic partnership dengan Amerika Serikat. Dan kunjungan Bapak Presiden ke Washington DC juga berjalan dengan baik sekali di sana. Dan banyak hal-hal baru hasil dari kunjungan beliau ke Amerika Serikat yang strategis untuk kepentingan Indonesia dan Amerika. Misalnya tadi kita bicara critical raw mineral misalnya kan, kita ada kesepakatan untuk menindaklanjuti diskusi dengan Amerika Serikat untuk membuat suatu supply chain critical raw mineral terhadap Amerika Serikat, tapi tentunya dengan mengutamakan downstreaming di Indonesia. Jadi itu jelas ya. Kita. Dan kita tidak akan pernah didikte oleh negara siapapun kan. Iya, tentunya karena walaupun mereka negara yang kuat dan lain sebagainya. Ya, mungkin banyak negara yang ingin mencoba begitu ya. Tapi kan kembali lagi saya bicara mengenai size kita kan 280 juta. Jadi it matters dalam international relations. Lalu location kita juga sangat strategis di persimpangan dari dua benua dan dua samudra. Kita jalur perlayanan internasional di situ. It matters a lot. Ya. Jadi dengan Tiongkok kita juga mempunyai hubungan yang baik. Ya. Kita punya hubungan perdagangan yang erat, banyak investasi Tiongkok di Indonesia. Dan kunjungan Presiden ke Tiongkok dan ke Washington DC dalam waktu yang singkat dan each gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita memang baik dengan dua-duanya dan kita tidak memilih dua-duanya. Walaupun kita perlu investasi mereka, ujung-ujungnya kan juga seperti. Tapi kalau kita lihat dari segi ekonomi ya perdagangan Indonesia dengan Tiongkok itu nothing compares to perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi Amerika Serikat dan Tiongkok itu sampai 570 billion US dollar. Maybe my fact is wrong, tapi around that number. Yeah. Okay. Walaupun kita lihat nanti kalau Trump akan meningkatkan tarif dari produk-produk dari China, ya siapa tahu mungkin akan berkurang justru. Tapi itu kan retorik, kita akan mesti lihat dulu, ya kan, apakah Trump 2.0 itu akan seperti yang di campaign atau tidak, kita akan mesti lihat dulu seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat antara Tiongkok dengan Eropa misalnya, saya digress sedikit, itu hampir 700 billion US dollar. Jadi artinya big powers ini sering menyampaikan pada kita bahwa you harus milih dong. Negara harus milih. Anda milih kita Barat atau milih Tiongkok. Tapi pertanyaan kita kan kalau kita disuruh milih, why you treat with China is so big? Ya kan? Ya dan China reserve-nya kan itu dolar semua kan. Exactly. Jadi kalau mereka sebenarnya saling membutuhkan. Itulah makanya. Jadi kalau banyak analis gitu ya yang mengatakan bahwa negara harus berposisi, negara harus mengambil sikap, bahkan harus mengambil pilihan, ya mengapa harus milih? Ya. Gitu. Kalau kita memilih mengenai South China Sea, bagaimana kita posisi kita dengan South China Sea? Posisi kita, karena sepertinya kan agak miss ini ya. Komunikasi atau apa seolah-olah kita mendukung China kan dalam ini. Iya, dalam konteks ini kan sudah dijelaskan oleh Pak Presiden, Pak Menlu. It's very clear bahwa kita tetap menjaga kedaulatan kita di perairan kepulauan kita, di laut teritorial kita, di CTE kita, di landas kontinen kita sudah.
Saya sudah explain. Jadi kita masih berbasis. Ya, saya sudah explain. Tidak ada yang banyak berubah lebar. ya di situ. Enggak ada yang Walaupun berubah. nanti mungkin Ya. diiming-imingi investasi lebih besar, lebih dari China, kita nggak akan. Karena kalau kita bicara investasi kan kita bicara mengenai cost and benefit dari specific activities kan. Bukan dalam konteks other activities kan gitu. Jadi kalau dia misalnya Tiongkok ingin investasi di bidang, I don't know, mungkin logistik. Ya. Yang dihitung kan logistiknya, bukan soal China-Sea dong. Baik. Mungkin kita sekarang lihat ke Timur Tengah karena banyak sekali yang terakhir ini gejolak di situ dengan di Syria misalnya, sementara Israel penyerangan terhadap Palestina sampai sekarang kan masih berlanjut. Indonesia sendiri bagaimana, kita sebenarnya ini prioritas atau tidak? Priority pasti, dan kita dalam konteks ini sebagai negara yang mendukung Palestina, negara yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah, ya kita menyampaikan posisi-posisi dasar begitu ya, di mana kita mengharapkan negara-negara yang mempunyai peran di kawasan atau negara yang mendukung Israel misalnya itu mengambil sikap yang baru. Karena sekarang ini kita melihat adanya apa ya? Ya saya mau direct saja ya. Jadi kalau sebagai dalam konteks posisi saya sebelumnya sebagai Dubes RI di Jerman, dalam diskusi-diskusi di sana ya saya sampaikan apa adanya, ada hypocritical situations. Jadi kalau bicara mengenai Ukraine dan bicara mengenai Palestina is a different story, gitu. Bahkan ada beberapa negara di Eropa yang menangkap warga negara mereka sendiri yang berdemonstrasi pro Palestina misalnya. Ada tokoh-tokoh di negara Uni Eropa bahkan yang dilarang pergi ke negara Uni Eropa lain hanya karena mereka mendukung Palestina. Menurut Pak Hafaz kita bisa lebih keras nggak mengecam apa yang berlangsung di Israel? Karena Indonesia sebagai negara yang dengan populasi Muslim yang terbesar, negara yang sangat istilahnya penting di kawasan ASEAN ini, harusnya bisa lebih berpengaruh. Posisi kita sudah menurut saya firm, ya, Sudah firm. dan apa namanya, kita menyampaikan berbagai statement ya, kecaman terhadap situasi yang terjadi di sana. Kita reiterate, mengulangi lagi berbagai posisi kita di PBB begitu ya. Pada saat yang sama kita juga mengingatkan negara pendukung dan negara kawasan. Karena kan yang mempunyai quote-unquote ya tanggung jawab ya atas menciptakan stabilitas di kawasan kan negara di kawasan. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia, yang menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ya negara Asia Tenggara, dan negara yang paling besar di Asia Tenggara adalah Indonesia. Ya, tapi Indonesia kan kembali kepada Pak Hafaz tadi, yang memegang, yang memiliki senjata, yang memiliki kekuatan kan justru Amerika Serikat yang saat ini mereka sangat mendukung. Tidak hanya Amerika Serikat, Israel, beberapa negara Eropa. Makanya oleh karena juga itu penting bagi mereka untuk mereview kebijakan mereka, karena sudah ada misalnya keputusan ya dari Mahkamah Internasional tapi kan hal tidak ini gitu ya. Jadi it's very clear posisi dunia. Tapi biasanya ya PBB juga dalam hal-hal tertentu mereka taringnya kurang kurang tajam. Ya memang kalau kita lihat ya secara objektif gitu ya. Kan gini nih, publik itu kan hanya melihat apa yang ada gitu ya. Kalau kita bicara mengenai PBB, organisasi internasional, kita kan bicara mengenai konflik. Tapi kita nggak pernah bicara tuh mengenai kesepakatan global mengenai wifi. Itu kan multilateralisme. Kesepakatan global mengenai mobile phone. Kesepakatan global mengenai pengaturan lalu lintas udara. Yang buat kita take it for granted. Padahal itu adalah aturan internasional. Nah, kita melihatnya Security Council. Yang memang dalam banyak hal Security Council tidak bertaring. Gitu. Memang perlu suatu
Iya. revisi ya. Tapi nanti ke depan juga hal-hal yang berkaitan dengan teknologi kan tadi berkaitan dengan keamanan juga. Memang harus bagian dari Security Council sendiri. Pak Hafaz, kita istirahat sebentar, tapi ini menarik ini. Bagaimana juga diplomasi Indonesia supaya ya bebas, aktif tapi efektif. Jadi tajamnya ini sepertinya perlu diasah supaya yang kita lakukan juga memiliki bukan saja benefit terhadap kita sendiri, tapi dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan yang berlangsung secara global ya. Peran kita lah harus efektif di kancah dunia. Kita tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Insight with Desi Anwar masih bersama Wakil Menteri Luar Negeri Pak Hafaz. Kita lihat ke depan banyak sekali tantangan. Tadi ada hal yang menarik memang kalau bicara kawasan nih, masing-masing harus bertanggung jawab ya. Tapi kan Indonesia kan kita negaranya negara besar dan kita inginlah memiliki peran paling tidak untuk menciptakan perdamaian. Bebas, aktif tapi efektif. Untuk di kawasan itu sendiri, ASEAN kan selama ini kan nggak efektif. Nah, tergantung ya. Nggak, mungkin efektif untuk hal-hal yang sifatnya tidak konflik, berdasarkan konflik ya. Secara ekonomi, secara perdamaian. Tapi kita lihat ini, Rohingya, itu kemana? Tidak pernah ini kita bisa. Masa Myanmar, dan sekarang Myanmar ini juga saya lihat bukan hanya masalah perdagangan manusia, tapi juga judi dan menjadi pusat-pusat yang sangat bisa menciptakan ketidakstabilan di kawasan ini akibat sindikat-sindikat, khususnya scamming yang berkaitan dengan cyber security. Ini bagaimana? Jadi prioritas atau tidak dan bagaimana? Kalau menurut penilaian teman-teman di Eropa ya, government ataupun think tank yang saya sering bertemu dalam berbagai event, ASEAN itu disebut sebagai the second most successful regional organizations after European Union. Ya, karena key issue dari regional organization adalah kemampuan untuk membuat perdamaian di kawasan kita. So I think it's achieved. Tidak ada perang di antara negara ASEAN kan. Sebagai negara organisasi yang dianggap second most successful after European Union. Karena menciptakan perdamaian atau karena exactly. Bahwa ada challenges ya, bahwa ada problems individually in countries ya, kita tidak bisa memungkiri itu ya. Tapi sebagai suatu organisasi di mana membersnya tidak berperang, it's very successful. Di mana problem di antara negara itu diselesaikan secara diplomatik. Saya memimpin perundingan perbatasan lebih dari 6 tahun, 7 tahun. Itu suatu hal yang sangat penting karena kita menyelesaikan perbatasan dengan perundingan. Negara lain tidak. Banyak yang menyelesaikan perundingan banyak yang menyelesaikan konflik perbatasan tidak dengan perundingan. Ya, tapi justru dengan perang. menggunakan perang. Ya. Nah, ini satu feature yang again taken for granted kadang-kadang ya bagi para analis, tidak melihat apa yang kita lakukan sehari-hari kelihatan mundane, kelihatan biasa aja, business as usual. Ya business as usual. Tapi sebenarnya itu suatu hal yang sangat bagus sekali untuk menunjukkan bahwa kita is working. So dalam konteks regional organization, boring is good, boring is great. Okay. Tapi effective is better kalau memang kita bisa. That is the next level kan. Nah seperti Uni Eropa, next levelnya adalah menghilangkan migratory borders. Yang sekarang diimpos lagi. Ada police checks di perbatasan Jerman dengan Belanda. Belum Brexit. Belum ada Brexit. Jadi artinya we are not too bad. We're not too bad. Jadi kita boleh berbangga diri lah. Tapi masih banyak PR dong. Of course. Banyak. Apa yang jadi prioritas khususnya dalam konteks ASEAN? Ya kalau dari segi keamanan kita membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar. Tentunya ini kan kita ada hal-hal yang
secara sensitif ya bagi Myanmar sendiri, campur tangan external power yang bisa berdampak terhadap kondisi di dalam negeri. Tapi kan kita juga punya pengalaman misalnya di Indochina, ada permasalahan di Kamboja, kita juga bisa menyelesaikan kondisi seperti itu. Jadi saya rasa perlu pendekatan-pendekatan yang baru, yang khusus begitu ya. Ada lagi yang baru ini yang kita perlu kembangkan pemikiran adalah apabila terjadi konflik bersenjata, misalnya kekuatan besar di kawasan gitu. Lalu bagaimana dengan jalur pelayaran? How we secure Our waters, ya. Our waters. How we secure navigations misalnya. Karena kan kita sering mendengar analis mengatakan bahwa flashpoint-nya antara lain kan di Asia, ya kan. Nah, kita masih perlu bahas itu dengan para pakar hukum laut mengenai masalah ini. Tapi ini penting sekali loh. Sangat penting sekali karena freedom of navigation itu bagi saya pribadi tidak apa ya istilahnya, freedom of navigation harus ada batasnya, ya kan? Dan hukum laut sudah memberikan batasan-batasannya. Tapi ada beberapa aspek dalam times of war yang kita masih gali lagi. Bagaimana negara pantai, ya, in times of war of other countries secure the lane of communication. Itu satu hal yang perlu kita pikirkan di masa depan kita. Iya, karena kita lihat contohnya dengan konflik Rusia sama Ukraina, salah satu yang diserang itu adalah jalur perairan, sehingga Ukraina tidak bisa melakukan berekspor atau perdagangan dan lain sebagainya, sehingga harus diciptakan. Nah ini menarik, apalagi kita negara Nusantara dan kita juga tidak memiliki kekuatan maritim yang bisa membuat kita bisa untuk mendefend atau salah satu kekuatan maritim kita adalah international law. Iya. Itu kekuatan kita dan itu sudah dibuktikan oleh para pendiri republik. Ya, kecuali ya, mereka tidak mengindahkan international law itu. Ya, kita kan bisa menggunakan banyak tools kan. Ya, teman-teman baru kita juga banyak. Kita menjadi anggota BRICS misalnya, dan kita juga kan mau masuk bagian dari OECD. Kemudian ya itu kita masih negara bagian G20. Tahun 2025 mungkin singkat saja, apa hopes and wishes, resolusi dan kira-kira bagaimana policy kebijakan bebas aktif dan efektif kita yang ingin kita lihat untuk tahun 2025 Yang pertama, our principle will remain intact. Ya, tidak hanya tahun depan tapi juga dalam waktu seterusnya. That's very important. Mungkin di-adjust ininya, definisinya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengaktuasi berbagai kepentingan nasional kita dalam priority diplomasi kita secara real, secara nyata, gitu ya. Nah, banyak perubahan-perubahan pemikiran yang harus dilakukan. Contoh yang paling sederhana nih. Salah satu isu yang klasik yang dihadapi oleh Indonesia atau negara berkembang lain adalah masalah transfer of technology, ya kan? Kelihatannya tidak terkait dengan diplomasi, tapi sangat terkait dengan diplomasi. Dan pengalaman saya menjadi diplomat lebih 30 tahun menunjukkan bahwa teknologi transfer itu hanya bisa dilakukan oleh dua hal, dicuri atau dibeli. Ya idealnya dibeli lah. Diberi nggak mungkin. Diberi nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali kita bangun sendiri. Exactly. Nah dibelilah. Nah ini bagian dari diplomasi ekonomi yang baru. Jadi kita ingin me-encourage perusahaan Indonesia untuk membeli perusahaan di Eropa, perusahaan di Amerika, perusahaan di Kanada, di negara maju. Jadi akses market tidak didasarkan belas kasihan. Akses market tidak didasarkan pada hanya FTA, tapi our presence hadir as investor, as foreign investor di EU, di Amerika, di Kanada, di Australia, it's very important. Nah, ini dari bagian dari banyak prioritas diplomasi yang sudah digariskan oleh Pak Menteri Luar Negeri.
beliau sampaikan secara gamblang di DPR ya. Dan ini bagi kita, bagi saya, tim teknis, Wamen dan para dirjen yang akan melakukan aktuasinya. SDM di Kemenlu sekarang bagus-bagus, Pak Ahmad. Alhamdulillah. Sudah 34 tahun di sini, bagaimana menilai Alhamdulillah ini bagus-bagus. khususnya anak-anak muda kan yang We have diplomatic skills-nya. very strong diplomats yang membanggakan ya, yang bisa menjadi aset Indonesia untuk bisa menjalankan misi. Dengan percaya diri, itu penting kan. Absolutely. Karena kalau diplomasi kan ini ujung-ujungnya itu memang harus cakap ya, pandai berbicara, bernegosiasi, meyakinkan dan harus pintar ini, jangan gampang Tapi kalau pengalaman saya ya terus terang ya, saya melihat banyak negara yang diplomatnya bahasa Inggris pun juga tidak bisa. Tapi ya nggak terlalu masalah karena dia membawa leverage yang lain. Ya, gitu. leverage penting ya. Exactly. Jadi masalahnya tidak hanya messenger, tapi juga leverage-nya apa. Dan kita harusnya banyak ya leverage-nya. Banyak sekali. Alhamdulillah banyak sekali. Pak Hafaz, good luck ya. Terima kasih. Dan, terima kasih. Ya, selamat bekerja dan kita juga tentu ingin membuat tahun 2025 ini sukses ya, di semua bidang ya. Dan ya sekali lagi terima kasih, Happy New Year. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda dan Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.